Hari ini kita bakal bahas salah satu pemanis yang ada di dunia kripto, which is meme coin. Keberadaan meme coin ini jadi suatu pembicaraan banyak orang karena mereka menghadirkan sentuhan humor dan kreativitas di dalam sebuah industri yang sering kali dianggap serius dan kompleks. Tapi pernah nggak sih kepikir sebenarnya meme coin ini muncul dari kapan sih dan karena apa? Nah, di video kali ini kita bakal bahas tuntas alur tentang sejarah terbentuknya meme coin dan gimana perkembangannya hingga saat ini. So, let's go kita bahas. Awalnya sekitar tahun 2009 sampai 2013, masa itu booming banget nih buat cryptocurrency, di mana Bitcoin jadi primadona di dunia virtual. Tapi ternyata banyak orang yang mulai berpikir, kenapa cuma Bitcoin yang jadi raja di sini? Dan gimana kalau kita coba bikin mata uang digital yang lain? Nah, disitulah mulai lahir berbagai jenis mata uang kripto alternatif. Ada Litecoin, Primecoin, Feathercoin, dan masih banyak lagi, folks. Ini kayak jadi semacam tren baru di kripto saat itu. Orang-orang berbondong-bondong bikin koin dengan segala macam alasan, mulai dari teknologi yang lebih canggih, sampai cuma karena FOMO doang. Jadi nggak heran kalau banyak koin absurd juga yang lahir kayak BBQ Coin, CoinY, atau bahkan Fedora Coin yang serba coba-coba aja sih intinya. Dan salah satu cerita paling epic dari masa itu adalah Dogecoin. Awalnya Dogecoin dibuat sebagai lelucon, folks, cuman karena didasari koin meme anjing Shiba Inu yang lagi populer waktu itu. Tapi ternyata koin ini jadi salah satu yang paling melejit dan banyak banget penggemarnya. Nah, disinilah bisa dibilang titik awal dari meme coin. Selanjutnya kita bakal masuk ke era 2014 sampai 2017 nih. Nah, yang menjadi pusat perhatiannya adalah lahirnya Ethereum. Jadi Ethereum ini bukan cuma sekedar koin, tapi juga platform buat bikin aplikasi dan kontrak pintar yang kita kenal sebagai smart contract. Ini jadi bahan bakar buat ICO atau Initial Coin Offering, di mana project-project baru bisa ngejual token mereka ke publik buat ngegalang dana. Saat itulah mulai muncul meme coin yang terkenal kayak CryptoKitties, yang adalah koleksi digital kucing yang bisa diperdagangkan pakai Ethereum, yang pada akhirnya ngebuat anak-anak kucing virtual ini jadi viral banget dan harganya pun melambung tinggi, folks. Jadi ini kayaknya bukan tentang seberapa canggih teknologinya, tapi seberapa lucu nih koin. Selain CryptoKitties, ada juga RarePP atau RarePip atau apapun lah bahasanya, yang bener-bener menggila di kalangan komunitas meme waktu itu. Nah, RarePP ini adalah kartu trading digital yang berisi meme karakter PP legendaris yang terkenal banget di kalangan penggemar meme. Ya, ini awalnya lucu sih, tapi ternyata ini jadi serius banget, karena jadi aset yang bisa diperdagangkan di Counterparty, salah satu platform yang nyediain token non-fungible atau NFT. Jadi, di era ini konsep distribusi baru mulai bermunculan, bukan cuma lewat mining doang, tapi juga lewat ICO, token platform di Ethereum, sampai NFT yang jadi tren banget belakangan ini. Nah, sekarang kita masuk ke babak baru lagi nih dalam sejarah meme coin, tepatnya di tahun 2020. Ini yang orang sebut sebagai DeFi Summer. Jadi waktu itu dunia kripto lagi happening banget sama yang namanya Decentralized Finance atau DeFi. Di musim ini koin-koin baru bermunculan dengan tema makanan, folks. Beneran kayak Yum, Spaghetti, Tendies, sampai AXS. Gak nyangka kan, makanan bisa jadi inspirasi untuk bikin koin kripto. Tapi ya, itulah dunia kripto ya, emang penuh sama yang namanya kejutan. Nah, intinya saat itu DeFi semakin populer dan para investor lagi rame-ramenya nih menuju yield farm. Simpelnya, yield farms itu kayak tempat di mana kita bisa menaruh kripto kita untuk dapetin bunga atau reward. Jadi kayak tempat buat penghasil keuntungan lah. Di tahun yang sama muncul juga early IP token atau token berdasarkan karya intelektual. Contohnya token untuk game kayak AXS dari game Axie Infinity. Jadi ini kayak cara buat ngasih reward ke para pemain yang udah berkontribusi di dalam game tersebut. Sekarang kita masuk ke babak terkini dalam sejarah meme coin, yaitu era meme stock dan NFT boom di tahun 2021 sampai 2022. Ada gelombang baru yang muncul, disebutnya meme stock. Ini kayak terinspirasi dari fenomena saham-saham yang dipengaruhi sama meme di platform-platform kayak Wall Street Bets. Dan di dalam dunia kripto saat ini, Dogecoin yang jadi salah satu ikon di masa lalu muncul lagi nih. Dogecoin yang dulunya lahir sebagai lelucon, sekarang jadi omongan lagi dan nilainya semakin kembali melejit. Dan di waktu yang sama, NFT bikin kelas aset kripto baru yang ngewakilin visual unik dari budaya atau meme. Ada yang terkenal banget kayak CryptoPunk, Bored Ape, Squiggles, dan Pudgy Penguin. Nah, kalau kalian sadar, NFT ini juga sering tuh dipakai di gambar profil di Twitter atau Discord pada waktu itu. Banyak juga yang jadi kaya gara-gara punya koleksi NFT. Beberapa proyek NFT juga ngasih penghargaan kepada pemilik setia dengan merilis meme coin ke komunitas mereka yang fungsinya sebagai likuiditas, utilitas, dan mata uang budaya.
Selanjutnya, kita bakal bahas masa-masa terbaru setelah tahun 2023. Dunia meme coin ini nggak pernah berhenti berkembang, dan bahkan sekarang makin banyak lagi jenis-jenis koin yang keren-keren dan unik-unik, kayak PP Coin, Bong Coin, sampai Dog with Hat. Dan gua rasa setiap koin emang punya daya tarik dan keunikannya sendiri-sendiri. Tapi pastinya juga harus dipertimbangkan dengan matang-matang, karena meskipun kelihatannya seru ya, dan menggiurkan, terutama kemarin apalagi tuh sempat naik-naiknya, tapi tetap aja, dunia kripto bisa berubah dengan cepat dan kadang nggak keduga, Fox. Jadi nggak ada salahnya buat kita terjun ke dalamnya, tapi tetap harus pakai pikiran yang dingin dan analisis yang matang sebelum melakukan investasi. Kita masih paham resikonya dan siap mental buat hadapin apapun yang terjadi. Jadi itu tadi guys, kisah seru tentang asal-usul meme coin, dari lelucon di forum-forum kripto sampai jadi bagian besar dari dunia digital kita sekarang. Kira-kira next kita enak bahas sejarah koin apa lagi nih? Komen di bawah, see you in the next video. Bye-bye.